bersama Irsi Channel. Hari ini kita akan membahas tentang korelasi. Korelasi sederhana kita akan bahas tuntas. 100% mudah dan cepat. Sebelum kita mengolah dengan SPSS, kita harus tahu dulu konsep dasar dari korelasi ini apa. Analisis korelasi digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi berfungsi untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel. Derajat hubungan itu dinamakan koefisien korelasi. Biasanya, koefisien korelasi itu berkisar antara minus 1 sampai dengan positif 1. Jadi, di antara itu. Jika koefisien korelasi 0, maka dapat dikatakan variabel-variabel itu tidak menunjukkan hubungan. Artinya ganti saja variabelnya atau dicobakan dengan sampel yang lebih banyak. Kita lanjutkan ke korelasi sederhana. Konsep dasar dari korelasi sederhana yaitu ada variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi dia harus ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi satu-satu. Ada beberapa analisis korelasi sederhana, yaitu korelasi produk momen, korelasi Sparman, korelasi kontingensi, korelasi poin biserial. Seperti itu. Pada korelasi produk momen, nanti data yang kita gunakan interval atau rasio. Kalau korelasi Sparman atau Kendall-Towne, data yang kita gunakan berskala ordinal. Korelasi kontingensi, data yang kita gunakan berskala nominal. Dan korelasi poin biserial, data yang kita gunakan berskala interval atau rasio dan nominal. Kenapa? Ini yang agak spesial. Jadi antara variabel X dan Y itu berbeda skalanya atau datanya. Nanti kita akan bahas secara tuntas, 100% mudah, cepat. Kita akan bahas hari ini tentang korelasi produk momen. Konsep dasarnya, sebelum melakukan uji korelasi produk momen, harus memenuhi persyaratan ini. Pertama, pengambilan sampelnya harus random, datanya harus berskala interval atau rasio, datanya harus normal, datanya harus linier. Kedua, skor kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus sama. Jadi sudah memenuhi persyaratan itu, barulah kita bisa melakukan uji korelasi produk momen ini. Jika tidak, bagaimana? Ya berarti tidak bisa korelasi produk momen dimainkan. Contohnya, ketika dia datanya ordinal, berarti nggak bisa korelasi produk momen. Kita gunakan korelasi Sparman atau Kendall-Towne. Kuncinya di sini dalam produk momen, pengambilan keputusan itu melalui value harus lebih kecil dari 0,05. Jadi ketika dia besar dari 0,05, dia tidak ada hubungan, tidak terdapat hubungan, dinyatakan tidak signifikan. Dia harus lebih kecil 0,05, barulah dikatakan dia itu memiliki hubungan. Langsung tanpa basa-basi kita ke data. Kita cari dulu datanya. Ini kita akan gunakan masih data kecanduan smartphone. Data mentah ini kita akan olahkan. Variabel yang akan kita gunakan self control dan kecanduan smartphone. Jadi apakah terdapat hubungan self control dengan kecanduan smartphone? Nanti akan kita lihat menggunakan analisis produk momen. Kita akan mencobakan pada 46 sampel. Seperti biasa kita copy skor totalnya ke SPSS. Langsung juga kita buka SPSS. Kopikan ke SPSS yang tadi, data view. Sekarang data self control, skor totalnya juga.
Pada variabel view kita rubah name-nya. Tadi kecanduan smartphone. Yang tadi satu lagi self control. Yang lainnya tidak usah diubah. Sekarang kita akan melakukan analisis product moment, analyze, correlate, bivariate. Nah, nanti setelah udah tampilan seperti ini, langsung keduanya ini kita masukkan ke dalam kolom variabel seperti ini. Kita pada korelasi koefisien kita centang person karena SPSS-nya sudah otomatis mencentang person, jadi tidak perlu lagi diubah. Ini tidak perlu diubah, ini tidak perlu diubah, langsung oke kan saja. Baik, correlation sudah muncul hasilnya. Sekarang kita akan interpretasikan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa besarnya koefisien korelasi sebesar minus 0,653. Ini ya. Dengan v-value 0,000. Tadi kata kuncinya apa? Harus kecil 0,05 baru dia dapat dikatakan terdapat hubungan ya. Baik, kalau begitu apakah ada hubungan antara self control dengan kecanduan smartphone? Iya, sudah. Kenapa? Karena v-value-nya significant to tail-nya 0,000. Jadi dapat kita katakan self control ini ada hubungan dengan kecanduan smartphone. Sekarang kita lihat bagaimana koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya lihat positif atau negatif. Negatif bukan? Negatif 0,653. Artinya apa? Karena ini yang perlu diketahui dulu bahwa self control ini kan variabel positif, sementara kecanduan smartphone ini variabel negatif. Jadi koefisien korelasinya pastilah negatif. Kenapa? Negatif dikali positif hasilnya negatif. Kita interpretasikan ini ya. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka memiliki arti bahwa apabila variabel yang satu naik, maka variabel yang satunya juga akan turun. Jadi sebaliknya. Jadi berbanding terbalik. Kalau ininya naik, ininya pasti turun. Seperti itu. Jadi kalau mau menurunkan kecanduan smartphone, harus meningkatkan self controlnya supaya bisa turun. Nah, sekarang saya kasih kunci ketika Anda menggunakan SPSS. Ini kiatnya. Ketika sudah ada tanda bintang, ini artinya sudah signifikan. Arti udah memang bagus lah datanya. Dan ini bintang 2 pula. Biasa kalau bintang 1 dia correlation is significant at the 0,05. Tapi karena ini bintang 2, dia 0,01. Apa artinya? Kalaulah sudah seperti ini, artinya tingkat kepercayaannya sampai 99%. Kegagalannya 0,01. Jadi seperti itu. Baik, kita akhiri. Cukup untuk video uji korelasi product moment. Nanti kan kita lanjutkan dengan part yang kedua, korelasi Sparman dan Kendall. Mulai dari kita mentransformasikan dari data interval menuju data ordinal. Nanti akan saya ajarkan semua dari awal sampai akhir, sampai bisa kita mengolahkannya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Mana tahu ada yang membutuhkan.